Anda siapa? Jejak sejarah Perang Kemerdekaan tertinggal di pos Malang di Kampung Celenan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Namun, bukan pos ini yang jadi cerita warga kampung. Ialah sebuah rumah tua tak berpenghuni yang berjarak sekitar 10 meter dari pos Malang. Beragam gangguan sering muncul dari rumah yang sudah kosong hampir 30 tahun ini. Tak hanya di malam hari, banyak penampakan muncul di sore hari. Ada dulu jam 4 sore itu Mas Haryanto ya. Nah, di itu apa? Jendela. Oh, di jendela itu buka terus ada anak kecil juga. Aku kan pernah sini, itu kempet gitu. Enggak mungkin rumah kosong. Rumah kosong. Tapi yang paling sering nampakin itu pocongnya. Pocong sering. Banaspati ada. Terus mana Banaspati sini? Banaspati itu wujudnya? Wujudnya itu kepala tapi ada apinya. Oh. Kepala terbang gitu. Nah, kepala terbang tambah ada apinya. Itu terus keranda. Keranda di sini bapaknya. Tapi kalau ngeliatin di sana. Itu apa itu, Pak? Keranda itu tempat orang mati itu. Bandoso. Nah, itu. Peti. Itunya aja? Itu masuk aja, sore gitu. Yang sering main di situ. Depan pintu itu. Orang tua sini, tapi yang nggak tahu dari mana. Terus orang ngesot. Ada rahasia apa di rumah tua kosong ini? Pemirsa, di Kampung Celenan, daerah Bantul, Yogyakarta, terdapat sebuah rumah yang konon katanya sering terjadi gangguan-gangguan gaib yang mengganggu masyarakat yang melintas di areal ini. Benarkah demikian? Kebetulan sebelah saya sudah ada Pak Solahuddin. Assalamualaikum Bapak. Bapak bisa cerita ke kami apakah Bapak mengalami gangguan-gangguan gaib yang kalau Bapak melintas di areal ini? Sebetulnya menurut saya bukan gangguan gaib. Satu aja. Pada hakikatnya gaib, kehidupan gaib itu sama seperti kita, manusia biasa. Jadi mereka barangkali berinteraksi, ingin berhubungan dengan manusia yang ada di sekitarnya. Hanya saja barangkali masyarakat ini nggak siap, sehingga rasanya seperti melihat sesuatu sehingga yang terjadi rasa takut. Tapi insya Allah dengan makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah, insya Allah ini sesuatu yang tidak menakutkan. Baik Pak Solihin, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum Pak Hakim. Pak Hakim, menurut Pak Hakim bagaimana tentang rumah yang ada di belakang kita ini? Ya, memang ini cukup rumah yang memang sudah nggak berpenghuni puluhan tahun ya. Apalagi rumah yang kosong yang sudah tidak berpenghuni, secara otomatis makhluk-makhluk yang hidup di alam lain itu mencoba untuk menempati tempat-tempat kosong gitu. Dan ada sebagian dari mereka yang mencoba untuk berinteraksi terhadap manusia. Nah, itu dia tadi, ketika manusia tidak siap melihat perwujudan mereka, ketika mereka ingin berinteraksi atau ingin mencoba untuk membaur terhadap masyarakat di sini, hal ketakutan yang ada. Karena apa? Kita sebagai orang Muslim karena suka disugestikan untuk takut kepada setan gitu, atau wujud-wujud tertentu yang kita sendiri belum pernah melihatnya gitu. Oleh sebab itu nanti kita akan coba ungkap ada fenomena apa terhadap rumah ini, kenapa sering bermunculan makhluk-makhluk yang mencoba untuk berinteraksi kepada manusia. Ya, jadi rumah ini terdiri dari tiga kamar ya. Ada satu ruangan besar di tengah ini dan ada dua kamar yang memang tidak bisa dibuka gitu. Ini yang menyimpan energi cukup besar. Saya juga merasakan badan saya semua merinding, terus hawanya hawa panas sih. Karena ada sekitar 3 makhluk tepat berada di atas kita. Mereka memantau pergerakan kita di tempat ini. Nanti saya coba untuk mengungkap itu semua gitu. Kini, saatnya menggali informasi lewat mediumisasi. Tak disangka, justru orang lain yang kehilangan kendali.
ingin tahu kenapa kami mengadakan kegiatan di tempat ini? Iya. Anda ikuti saya. Ikuti saya. Anda ingin tahu tentunya kenapa kami berada di tempat ini? Iya. Anda bisa menjawab dengan bahasa kami? Saya ini ada kelonuan. Kelonuan yang seperti apa sih yang Anda inginkan? Aku senang kok. Aku yang saja ini. Emang kenapa sih makhluk sebangsa Anda tuh nggak suka keramaian itu kenapa emang? Saya sepi. Emang kalau sepi kenapa? Jangan. Saya kan kesini karena saya dengar cerita katanya masyarakat di sini. Saya cuma kelonuan. Iya, saya belum selesai ngomong. Maksudnya masyarakat di sini itu kan banyak yang sering ngelihat penampakan dari makhluk-makhluk di sini gitu. Itu Anda teman Anda atau gimana? Ayo, aku ya. Itu kenapa? Alasan Anda? Saya kelonuan. Emang kelonuan seperti apa sih ketika masyarakat lewat tempat? Salam. Aku yang nyolok saja nih, aku sih nggak ketok. Tapi kan manusia tidak bisa melihat Anda. Aku agamanya gitu apa? Islam? Bisa. Anda sendiri? Iya. Kalau Islam kan cukup dengan berdoa ketika Iya. berkendara gitu. Rasanya Terus Anda bisa tahu dari mana ada seseorang yang berdoa sebelum berkendara sampai? saya gitu. Saya juga mau nanya, kan katanya di sini tuh banyak sering banyak orang-orang yang melihat sosok pocong gitu. Itu siapa itu? Aku. Itu kenapa sih dia sering menampakkan? Ayo aku mau. Orang kelonuan mau. Iya. Oke lah kalau begitu. Makasih ya. Tak banyak memberi informasi, terpaksa mediator disadarkan. Tiba-tiba, tetap di dua dunia. Terus saya. Kenapa sih Anda ya, kenapa lampunya minta dimatikan? Kenapa? Iya, alasannya kenapa? Gak gelem aku, gak gelem. Ini Anda siapa namanya? Nang kono ki, nang pos Malang kuwi. Wujudnya seperti apa? Pendek, kurus, gane balung. Sudah, emang umurnya berapa? Ampun ratusan tahun. Ya saya dengar di pos itu sering terjadi gangguan gitu. Iya, itu ulah Anda? Terus Anda tahu sih kenapa sih dinamakan pos Malang ini? Akeh jaman londo kae. Wong londo kae gawe pos ngalengin jalan. Banjur jeneng pos Malang. Nanti sak prene. Tapi ada juga makhluk-makhluk lain yang ikut iseng berbuat jahil. Kene sing akeh kene. Kalau yang Anda tahu, di rumah ini ada makhluk apa saja? Wala warna-warna. Ya, wujudnya seperti apa saja? Cah wedok, ana macan barang, ana gondorwo barang warna-warna. Kalau sesosok pocong itu Anda tahu? Wis gebentar, wis tau nampakken teng mriko. Anda tahu nggak alasan dia menampakkan ke masyarakat? Niku jenenge pas kebenaran saja. Oh, kebenaran. Iya. Terus Anda sendiri mengganggu seperti apa sih terhadap orang yang lewat gitu, gangguan yang Anda suka lakukan gitu? Sing nggo mayit kuwi apa? Keranda? Anda? Keranda, ya. Saya dengar juga katanya ada di pos Malang itu ada sosok sebuah peri. Aku mau wis kondo ana cewek barang. Siapa sih Itu wanita siapa? itu? Kanca kula. Bukan istri, bukan? Udah alam lain. Kanca sosok dadi bojo. Kenapa makhluk-makhluk di alam Anda suka sekali berinteraksi dengan manusia gitu? Beda-beda. Patut ditakuti nggak sih makhluk sebangsa Anda itu? Jane banyak kula nek kalau ngaji-ngaji niku atine loro. Kalau soal rumah ini Mbak tahu? Ate mung ganggu.
sing gagal dia iki ben gagal omah anyar, dia iki ditinggalke. Kalau sosok yang sering menampakkan di jalan-jalan situ Anda tahu? Yang kata, warawiri mawon. Iya. Itu datangnya dari mana saja sih makhluk itu? Memeringi kabeh. Tak disangka, sudah ada makhluk merasuki raga seseorang. Kenapa ya? Kenapa? Ini tiba-tiba pas saya lagi nanya satu mediator, ada mediator lain yang mengalami kesurupan. Anda siapa? Siapa namanya ini? Tiba-tiba masuk. Anda tentu paham ya bahasa kami ya? Oke. Terus apa? Kenapa Anda bisa tiba-tiba masuk gitu ke tubuh ibu ini? Pasti akan ada yang ingin Anda sampaikan. Terus Anda sendiri sering menampakkan diri di hadapan manusia? Sering menampakkannya wujudnya seperti apa? Menampakkannya di mana itu? Di rumah ini atau di jalan? Kalau saya dengar juga ada sosok pocong yang menampakkan di jalan. Itu teman Anda bukan? Jadi pocong itu pocong perempuan? Kenapa dia menampakkan diri di hadapan orang? Dia mau masuk, mau ngapain? Pulang. Yes. Sepertinya ada sesuatu hendak berinteraksi dengan kami. Assalamualaikum. Siapa namanya? Anda kenapa sih kayak gitu? Keceklokan atau gimana? Punya nama? Atau sebutan manusia terhadap perwujudan Anda? Aku sakit banget gitu. Sakit banget. Anda mau berkomunikasi dengan kami? Tetap di dua dunia. Kawan Nasmo? Sumi. Nggih. Panjenengan wonten pundi? Wonten lebet. Pundak saya sakit banget. Tiba-tiba pas mau ke arah situ kami kayak diganggu. Ini siapa ini? Bisa Anda berdialog kepada kami? Karena yang kami butuhkan informasi. Seringkali gitu, ada sesosok pocong gitu yang suka muncul di areal ini. Oh, itu Anda? Itu Anda. Anda kenapa sih sering menampakkan diri? Mati. Maksudnya mati apa, Pak? Kalian akan seperti saya. Maafkan aku. Oh, jadi manusia itu pada akhirnya akan mati, akan dipocongkan gitu, seperti Anda gitu. Iya. Apakah Anda ada niat mengganggu? Nah. Mengganggu saja. Emang Anda dulu manusia apa? Siapa? Manusia yang mati dari
jadi pocong. Oh, itu memang aturan agama seperti itu. Tapi nggak mungkin mereka hidup kembali. Itu hanya ulah sebangsa Anda dari sebangsa jin. Nggak ada manusia yang mati lantas hidup kembali dan memberikan kekacauan misalnya, menakut-nakuti orang. Kalau Anda sendiri tinggalnya di mana sih? Ada berapa banyak makhluk seperti Anda di sini? Bulan. Anda sudah berapa lama tinggal di sini? Atau bisa berubah-ubah bentuk gitu. Hari ini pocong, besok wanita, besok anak-anak. Nah, Anda ngapain di situ? Apa yang ingin Anda tunjukkan ke kami? Emang betul Anda bisa berubah-ubah dalam sekejap gitu? Bisa. Alasan Anda menampakkan diri ke masyarakat itu apa? Mengenalkan diri. Mengenalkan diri yang dimaksud untuk apa alasannya? Setelah Keberadaan tahu? kami memang harus diketahui. Ya, setelah tahu? Setelah tahu, untuk apa? Untungnya buat Anda apa? Untuk ditakuti itu untungnya apa? Kebantuan. Apakah semua orang bisa Anda takuti? Kalau kita takut itu tergantung pada seseorang. Itu siapa? Teman Anda? Anda siapa ini? Anda siapa? Kenapa tiba-tiba masuk, tiba-tiba muncul? Itu wujudnya seperti apa itu? Pas punya panggung. Tak disangka, sudah ada makhluk datang menantang. Apa yang Anda inginkan? Anda ingin berbagi informasi kepada kami karena itu yang kami butuhkan. Bukan perkelahian. Kami nggak menghendaki perkelahian, apalagi terjadi pertumpahan darah. Jika Anda memiliki informasi, maka katakanlah kepada kami. Tadi itu teman saya. Siapa namanya? Itu siapa yang masuk? Anda tahu? Kenapa dia ingin menyerang Kakak? Bismillah. Salah satu mediator ada yang berusaha untuk menyerang Pak Hakim. Dan tadi dikeluarin tapi nggak mau sama sekali. Yang saya butuhkan informasi sebenarnya. Kenapa lingkungan ini sedang terjadi interaksi makhluk-makhluk gaib? Makhluk Anda masuk ke alam kami, mengganggu orang yang lewat. Apa makhluk-makhluk yang suka menampakkan diri itu Anda yang perintahkan atau Anda yang suruh? Oh, aku salah. Ya, kami kan ingin meluruskan cerita masyarakat di sini dan mereka merasa terganggu dengan penampakan itu. Wong ngene ora iso ngajeni ning ngene. Aku karo kanca-kanca mung pengen diajeni ora kaya ngene iki. Aku ora trimo nek omahku kaya ngene iki. Oh, coret-coret. Udah delajik, ora ono tembunge, ora ono salame. Oh, ketika ada orang masuk ke sini gitu, nggak kula nuwun gitu, terus merusak, mencoret-coret. Yo, Itu kan yang Anda ganggu orang-orang yang tentu bersalah, belum tentu yang mencoret-mencoret ini. ora urusanku, arepku.
Jadi itu yang Anda ingin sampaikan gitu. Jangan sekali-kali manusia merusak tempat ini misalnya, mengkotori gitu. Kalau itu semua kami lakukan, Anda masih tetap mengganggu teman-teman Anda juga. Anggere dora jajik ora do. Nek jajik ning kene ana tembunge, ana kula nuwune. Anda tahu nggak sih siapa saja yang sering mewujudkan dan menampakkan dirinya ke masyarakat? Ya, jeneng kono kae. Wujude bantu sok. Mbak Margo jenenge. Ya, katanya ada makhluk yang bilang kalau ingin melintasi daerah ini harus memberi salam agar mereka dihargai. Memang salam yang dimaksud seperti apa itu? Kula nuwun wis cukup. Oh, jadi kita ngucapin kula nuwun gitu. Ya, diperumpamaken wae sampean. Nggih. Ning ngarep omah linggo. Ana wong liwat wonten benyang-benyang sapa wong sing ra mangkel. Kenapa selalu manusia yang dituntut untuk menghargai Anda gitu? Masalahnya ya tua aku. Itu hanya pembenaran Anda aja gitu. Tata krama itu penting dalam kehidupan kita gitu. Yang penting tata krama itu tidak menyalahi aturan Islam sebagai pedoman hidup kita gitu. Aku dianggap ono ning kene wewe seneng. Tapi Anda jangan sekali-sekali karena ingin dianggap ada lantas mewujudkan diri gitu. Oke? Panjenengan benten malih. Saat bersamaan, makhluk dalam tubuh Umi mengumbar cerita. Saniki panjenengan sinten asmanipun? Anda ingin sampaikan jangan sekali-kali manusia merusak tempat ini misalnya. Iya, Aku sih cukup gini. Makhluk-makhluk pocong, macan, kalau niku panjenengan yang jogo. Mereka mengisi tempat di sini. Oh, panjenengan tapi Di sini sering terjadi kematian. Pocong itu jenis makhluk kematian. panjenengan niku sejenis koib nih. Buatan menungso kan? Saya selalu mengikuti begitu. Lama, makhluk ini pamit pergi. Oke, Pak Hakim, menarik sekali malam ini. Iya. Gimana menurut Pak Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hasil mediumisasi kita malam ini? Ya dari beberapa mediator itu kayaknya sepakat nih mereka itu bahwasanya gangguan yang terjadi di areal ini karena akibat manusia yang tidak kulunun gitu loh, tidak permisi dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam sendiri memang diajarkan kepada kita ketika kita berjalan, ketika kita berkendaraan ada doa yang harus kita baca gitu sebagai apa? Sebagai bentuk perlindungan kita terhadap gangguan-gangguan makhluk gaib. Itu yang terkadang kita lalaikan gitu loh. Sehingga kelalaian kita tadi dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk sebangsa jin tadi gitu untuk mengganggu kita secara wujud atau secara suara gitu loh. Maka hendaklah kita membaca doa ketika apalagi kita akan melewati tempat-tempat yang sering terjadi interaksi gaib. Jangan lupa baca doanya. Karena itulah perlindungan kita satu-satunya dari pengaruh atau dari godaan makhluk-makhluk ciptaan Allah dari